Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di kelasnya Mr. Rian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya to develop an argumentative text. Oke, kita akan mengembangkan sebuah teks argumentasi. Ya, nah kita langsung saja. How can we develop it? Ingat bahwa tujuannya kalian belajar ini adalah supaya kalian bisa memahami atau memiliki pemahaman tentang cara menyampaikan ide kalian dengan baik, ya. Dalam hal ini dalam argumentative text. Alright, pertama-tama kita harus fokus pada topik, ya. Opinion, kita harus memiliki opini yang didiskusikan. Oke, seperti kita tahu kemarin, ya kan. Kalian sudah membuat juga. Assalamualaikum. Kalian sudah membuat juga apa namanya itu, sebuah susunan tentang topik dulu ya. Kalian sudah membuat kelompok topiknya, mencari topiknya yang tepat bagaimana. Sudah? Setelah kalian memiliki topik atau opini yang akan dibahas, kemudian kalian harus bagaimana? Kalian harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang bisa didapat. Caranya bagaimana? Bisa melalui referensi offline dan online, dari buku, dari literatur, dari jurnal, dari artikel, atau dari pencarian langsung. Bisa melalui interview, menguji langsung opininya, kemudian observasi. Ya, nah ini nanti akan kalian lakukan nanti mungkin di pendidikan tingkat lanjut. Tapi sekarang kalian bisa menggunakan referensi dari yang bisa kalian cari ya, offline maupun online. Kemudian setelah itu kita kategorisasikan ke dalam informasi tersebut ke dalam klaster atau ke dalam kategori. Setelah itu kita menyusun struktur paragrafnya, kemudian menyusun kalimat-kalimatnya untuk menghubungkan paragraf tersebut menjadi paragraf yang baik. Ingat, untuk bisa menyampaikan ide kalian harus belajar untuk menyampaikan ide kalian secara terstruktur. Bagaimana karakteristiknya dari teks yang baik? Harus memiliki good flow, harus memiliki flow yang baik. Flow yang baik itu didapat dari mana? Ketika paragraf kalian memiliki kalimat utama dan penghubung satu sama lain. Jadi harus terhubung ya satu sama lain, paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, contohnya begini ya, misalnya kita memiliki opinion untuk didiskusikan. Opini yang didiskusikan adalah online classroom yang saya ingin bicarakan ya. Opini di sana ada opini di luar sana bahwa salah satu cara untuk menanggulangi persebaran virus COVID-19 pada anak usia sekolah adalah dengan melaksanakan sekolah secara online. Ini adalah opini yang akan kita bahas. Kemudian kita harus mencari list informasinya. Nah, list informasinya saya sudah buat: pandemic situation, COVID-19, using internet, dan lain-lainnya. Kenapa kok saya bagi dua-dua? Karena ini saling berhubungan. Ya, pandemic situation dan COVID-19 ini saling berhubungan. Nah, ini pandemic situation dan COVID-19 ini nanti akan masuk ke dalam satu klaster yang sama. Kira-kira yang cocok apa? Menurut saya ini adalah penyebabnya. Penyebabnya adalah pandemic 19. Nah, setelah memiliki semua informasi, kita organisasikan informasi tersebut ke dalam kategori-kategori yang sesuai. Ya, kategorinya sesuai dengan ini perkumpulannya ini ya kan, pandemic situation COVID-19 masuk ke penyebabnya. Kemudian ada yang jadi alat-alatnya apa saja, kemudian efek yang ditimbulkan apa aja, kemudian advantages atau keuntungannya, dan obstacles atau hambatannya. Ya, sudah. Setelah itu mari kita menstrukturnya ke dalam sebuah teks yang utuh, ke dalam sebuah paragraf yang utuh. Nah, oke, setidaknya dalam argumentatif teks kali ini kalian akan memiliki 5 paragraf ya. Setidaknya kalian akan memiliki 5 paragraf. Oke, ini lebih mudah ya. Setidaknya kalian akan memiliki 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok 5 paragraf? Karena kalian akan memiliki introduction. Kenapa introduction? Karena tidak mungkin menyampaikan ide secara langsung, tapi kalian harus apa itu namanya? Tapi kalian harus memberikan pendahuluan, gambaran awal tentang apa yang akan kalian lakukan. Ya, di gambaran awal tersebut kalian akan mengisinya dengan opini yang akan dibahas seperti di atas tadi. Ya, opini yang dibahas apa? Dituliskan di situ. Ini menjadi kalimat utama kalian. Ya, kalimat utamanya. Oke.
Di masing-masing paragraf, nah di dalamnya ada paragraf introduction, pendahuluan, kemudian paragraf isi kedua, dan paragraf isi ketiga sebelum berakhir dengan conclusion. Paragraf-paragraf ini, nah maksudnya adalah begini, paragraf isi 1, paragraf body 1 ini isinya adalah supportive idea atau ide-ide pendukung dari paragraf pertama. Kemudian body yang kedua ini juga paragraf pendukung berikutnya. Ingat, ketika kalian membuat argumentasi, membuat opini, jangan hanya satu pendukung idenya, harus lebih dari satu, banyak idenya ya, sehingga kalian memiliki body paragraf. Apakah mungkin memiliki lebih dari 2 body paragraf? Ya, sangat mungkin sekali. Kalian bisa membuat 4, 5, 6 tergantung dari banyaknya opini yang ingin kalian bahas, tergantung dari banyaknya fakta-fakta yang ingin kalian berikan ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah ini yang terakhir, body paragraf yang terakhir ini sebelum masuk ke conclusion diisi dengan ide-ide yang berkebalikan dengan apa yang kita sampaikan di atas. Misalnya kita dalam teks ini menyampaikan bahwa kita setuju, nah maka kita harus memberikan ide yang berkebalikan di body paragraf sebelum akhir. Oke? Nah, baru kita tutup dengan conclusion. Isinya conclusion apa? Isinya adalah repetisi dari thesis statement yang di atas ditambah dengan contoh-contoh dari masing-masing supportive ideas dan kesimpulannya. Nah, masing-masing paragraf ini yang pertama harus mengandung satu main sentence, kalimat utama. Ya, kalimat utama yang disampaikan. Kalimat utamanya adalah, kalau misalnya yang kalimat pertama adalah opini yang akan dibahas. Kalimat keduanya kemudian diisi dengan thesis statement kita. Thesis statement kita apa? Kita setuju atau tidak setuju. Nah, seperti contoh di sini, bagi saya setuju ya, kelas online bisa menjadi salah satu alternatif solusi dari kondisi pandemi saat ini. Ini merupakan persetujuan saya. Saya kesetujuannya seperti ini. Maka kelas online tersebut, maka ini menjadi kalimat utama saya. Kemudian tesis statementnya apa? Tesis statementnya adalah ini. Oh, sudah selesai tadi tesis statement. Nah, kemudian ini juga ada paragraf kedua harus diberikan body paragraf. Siswa menghadiri sekolah melalui kelas online. Karena ini nanti ada list, maka kita harus membuat bridging yang baik. Ingat, masing-masing paragraf harus mengandung bridging. Di akhir paragraf harus terdapat bridging untuk menuju ke paragraf berikutnya. Jadi jangan tiba-tiba lompat paragraf. Jangan ya. Harus sesuai dengan paragrafnya ya, harus diberikan bridging yang bisa kita sesuaikan untuk paragrafnya ya. Oke. Paragraf kedua misalnya kita akan membahas tentang cause and procedures, penyebab dan tata cara pelaksanaannya. Maka di sini kita harus memberikan di atasnya di paragraf kedua. Jadi apa saja yang membuat itu semua? 1, 2, 3, 4, 5. Dengan ini, nah, by attending school through online classroom, the possibility of COVID-19 spread can be solved. Dapat diatasi. Ini adalah bridgingnya. Pengatasinya dengan apa caranya? Ini 1, penyebabnya karena ini, kemudian ini. Jadi ini memberikan opini dasar kita. Jadi paragraf 1 memberikan opini dasar kita tentang argumentasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain ya. Jadi kalau kalian sudah membuat kalimat seperti ini, maka kalian bisa mengambilnya menjadi sebuah paragraf yang utuh ya. Nanti materi ini akan saya kirim. Nah, sampai di sini kalian harus membuat, nah tugasnya adalah kalian dalam kelompok harus membuat ini semua ya. Kalian harus membuat susunan seperti ini ya, dengan argumentasi yang sudah kalian dapatkan kemarin, sama seperti yang kemarin. Oke? Ya, argumentasinya seperti ini, kemudian kalian membuat langkah-langkah seperti ini. Ya, informasinya apa saja, ini diisi seperti ini, membuat seperti ini, kemudian kalian satukan paragrafnya menjadi sebuah teks yang utuh dalam kelompok. Oke, dikirim ke linknya Mr. Rian seperti biasa. Ya. Thank you very much everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.